Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspa untuk teori pengambilan keputusan yang kedua. Kita akan lebih membahas kepada keputusan dalam situasi yang tidak pasti. Tapi saya akan ulas sedikit dan bahas kembali mengenai elemen dari keputusan. Silakan disimak materinya. Elemen keputusan, elemen dari satu keputusan itu ada 4, yakni ada alternatif, ada keputusan, ada kondisi alam, dan hasil atau payoff. Apa yang dimaksud dengan alternatif? Alternatif itu merupakan sebuah tindakan atau strategi gitu ya yang dapat dipilih oleh seorang pengambil keputusan, baik itu pimpinan, decision maker di dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian, kondisi alam itu seperti apa? Kondisi alam itu sebuah kejadian atau situasi di masa depan di mana pengambil keputusan hanya memiliki sedikit kendali atau tidak sama sekali. Ini pernah terjadi di Aceh pada saat tsunami, gempa di Palu. Memang kejadian itu sama sekali tidak bisa dikendalikan karena merupakan situasi alam, state of nature. Berikutnya adalah hasil atau payoff. Ini merupakan apa sih yang didapatkan, apa yang akan didapatkan dari setiap keputusan yang diambil dari beberapa alternatif tadi yang sudah ditetapkan di depan. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan keputusan itu sendiri? Yaitu pendekatan analitis untuk memilih alternatif terbaik atau cara terbaik untuk bertindak dalam situasi tertentu di dalam satu perusahaan. Jadi, memilih alternatif yang terbaik untuk bertindak. Kondisi pengambil keputusan. Kondisi pengambil keputusan itu ada 3, yaitu pertama adalah pengambilan keputusan di bawah kondisi kepastian atau certainty. Yang kedua adalah pengambilan keputusan di bawah risiko atau risk. Yang ketiga adalah pengambilan keputusan di bawah ketidakpastian atau uncertainty. Apa maksud dari ketiganya? Kita akan bahas satu persatu dan secara lengkap ikuti terus ya materi di bawah ini. Kita akan masuk ke kasus satu demi satu terkait dengan kondisi pengambilan keputusan tersebut. Kondisi di bawah kepastian. Pengambil keputusan itu mengetahui dengan pasti hasil atau payoff dari setiap alternatif keputusan yang dipilih. Jadi memang keputusan itu kalau mengambil A itu pasti hasilnya itu A. Mengambil B itu pasti B. Nah, kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan itu relatif kecil. Jadi hampir minim kesalahan atau bahkan tidak ada kesalahan sama sekali dalam situasi ini. Situasinya seperti apa? Nanti kita akan jelaskan di bawah. Contoh kondisi di bawah kepastian. Pengambil keputusan misalnya nih ya, pengambil keputusan itu mengetahui dengan pasti bahwa kalau ia punya uang 100 juta rupiah, kemudian didepositokan ke bank, pasti akan bertambah sebanyak bunga yang ditawarkan per tahun. Jadi pada saat akad itu misalnya bunganya 13% setahun. Itu sudah pasti tuh. Tahun depan dia akan dapat uang berapa. Jadi 100 juta ditambah dengan 13% bunganya. Nah, itu pasti. Nah, kemudian misalnya pengambil keputusan mengetahui dengan pasti jika membeli mesin baru untuk pabrik ya misalnya ya, maka 3 tahun ke depan itu akan mendapatkan keuntungan berapa? Sesuai dengan perhitungan NPV-nya, Net Present Value. Nah, untuk hal ini akan dibahas di dalam satu pembahasan video sendiri nanti ya, yang linknya akan diberikan. Jadi, keputusan itu setelah dihitung itu nanti akan pasti segitu, tidak meleset gitu ya. Faktor ketidakpastiannya itu sangat rendah. Contohnya lagi untuk kondisi di bawah kepastian adalah misalnya ini keputusan untuk menambah jumlah loket layanan. Nah, penyelesaian keputusan terhadap jumlah loket yang harus ditambahkan
itu dilakukan dengan model antrian yang mengasumsikan paling tidak dua hal secara pasti, yaitu yang pertama, jumlah kedatangan pelanggan itu per jam berapa, kemudian kecepatan layanan per jam itu berapa. Nah, itu nanti bisa dihitung bahwa butuh berapa tambahan loket untuk mengatasi antrian misalnya ya. Kemudian dalam banyak kasus manajerial, pengambilan keputusan dalam situasi serba pasti masih mungkin dilakukan dalam konteks di mana situasi pengambilan keputusan terisolasi dari lingkungan eksternal dengan tingkat perubahan yang sangat dinamis. Jadi benar-benar tidak ada perubahan yang dinamis gitu. Nah, mungkin sebelum ini dalam bisnis masih bisa dilakukan perhitungan NPV-nya misalnya ya, atau perhitungan nilai uang ke depan, atau perhitungan investasi apakah menguntungkan atau merugikan. Tapi melihat kondisi sekarang dari situasi COVID misalnya, itu sesuatu yang tidak diduga gitu loh. Banyak bisnis menjadi tutup karena banyak pembatasan-pembatasan dari pemerintah. Nah, itu merupakan situasi yang sangat dinamis yang tidak bisa kita kendalikan. COVID ini tidak bisa kita kendalikan. Banyak yang berusaha mengendalikan pemerintah, tapi seperti penutupan DKI, PSBB kembali sehingga banyak tempat makan yang tidak bisa dibuka, atau seperti Depok itu maksimal operasional itu sampai jam 6 saja untuk makan di tempat. Nah, itu sehingga banyak restoran-restoran yang juga kolaps gitu ya. Nah, itu hal-hal yang tidak bisa dipastikan. Mungkin mereka sebelumnya ada yang baru coba buka cabang baru dengan memperhitungkan NPV, investasi, dan lain sebagainya gitu ya, penanaman modal, uang, dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya situasi ini tidak dapat dikendalikan. Mother Nature, lingkungan, ini ada wabah yang kita tidak bisa kendalikan. Nah, akhirnya semuanya banyak mengalami kerugian. Jadi, apakah pengambilan keputusan dengan situasi pasti ini masih bisa dilanjutkan? Nah, itu coba kita diskusikan kembali. Bahkan di Amerika pun akhirnya banyak yang menggunakan situasi di bawah resiko dan situasi ketidakpastian akhirnya. Kondisi di bawah ketidakpastian. Nah, di sini pengambil keputusan itu tidak mengetahui probabilitas atau kemungkinan kejadian alam yang akan terjadi untuk setiap alternatif. Hal ini bisa dikarenakan minimnya informasi yang diterima. Seperti misalnya kejadian tsunami. Tsunami yang ada di Banten pada waktu itu tidak diperkirakan karena tidak adanya gempa bumi. Bahkan pada saat tsunami terjadi, itu BMKG sebelumnya tidak mengumumkan bahwa itu tsunami. Sempat ada simpang siur dari pengumumannya gitu kan. Karena kondisi itu waktu itu saya ada di sana. Dan saya akhirnya tahu karena itu tsunami itu karena memang sudah sampai menerjang villa yang saya diami waktu itu. Itu akhirnya tahu kalau itu tsunami karena air menyurut ke tengah, tapi untungnya di bagian itu tidak separah bagian yang ada waktu itu yang ada band manggung itu ya. Nah, itu tidak separah bagian yang itu. Jadi waktu itu di tempat saya menginap kurang lebih tingginya 2 meter sampai ke penginapan itu. Jadi masih bisa diakomodir gitu ya, beberapa kali datang ombaknya, kemudian nyusut jauh ke tengah dan kembali lagi, itu tidak terlalu tinggi. Dan kita masih sempat menyelamatkan diri gitu. Nah, itu nggak tahu kita probabilitasnya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Sekarang mungkin sudah berani ya, sudah banyak orang lagi yang kembali ke Anyer untuk menginap, Carita dan lain sebagainya. Tapi setelah kejadian itu banyak penginapan-penginapan hotel yang berdampak. Akhirnya mereka harus renovasi. Pertama renovasi dan kedua cukup lama untuk recovery. Ada orang yang berani kembali untuk menginap. Karena situasinya kita tidak tahu. Karena ini merupakan kejadian alam yang tidak bisa diprediksi. Bahkan hari itu BMKG pun
terlambat untuk mengumumkan adanya tsunami. Seperti itu ya. Contoh kondisi di bawah ketidakpastian, salah satunya adalah misalnya ada seorang, misalnya saja C gitu ya, atau X atau siapa yang mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPR pada pemilu periode mendatang. Nah, ini tidak diketahui probabilitasnya. Apalagi kalau kondisi saat ini, kondisi COVID, kemungkinan saja pemilih itu akan turun jumlahnya, bisa jadi 50%, bahkan 70%. Karena kondisi COVID di mana pemilu itu akan membuat suatu kerumunan, pasti orang akan menghindari. Begitu ya. Nah, contoh kondisi ketidakpastian berikutnya. Situasi ini terjadi ketika pengambil keputusan memahami bahwa situasi masa depan adalah divergen dengan banyak kemungkinan, dan setiap kemungkinan gitu ya, tidak dapat diperkirakan peluang terjadinya. Contohnya, dalam kasus keputusan investasi, sesungguhnya pengambil keputusan itu menyadari bahwa nilai NPV itu bersifat unik, tergantung pada kondisi ekonomi pada masa depan. Ketika kondisi ekonomi berada dalam situasi resesi, nilai NPV itu akan mencapai titik nadir terendah dibandingkan dengan apabila kondisi ekonomi dalam situasi yang bertumbuh, prosper atau stabil gitu ya. Nah, ini seperti saat ini mungkin para pengusaha sudah beberapa tahun lalu, mungkin 5 tahun lalu atau 3 tahun lalu gitu ya, atau bahkan yang baru berinvestasi 1 tahun lalu sudah menghitung nilai NPV untuk keuntungannya atau investasi mesinnya atau investasi dananya gitu ya, untuk beberapa tahun ke depan. Kemudian terjadi resesi, terjadi wabah COVID, di mana ekonomi udah menjadi apa ya? Ini sudah banyak usaha-usaha yang juga kolaps. Kondisi ekonomi sangat tidak menentu. Nah, ini memang benar-benar tidak pasti gitu. Jadi NPV yang sudah dihitung itu sudah mencapai titik nadir terendah gitu ya untuk kondisi saat ini. Nah, besarnya nilai NPV untuk setiap situasi ekonomi sebenarnya dapat diperkirakan. Namun demikian, pengambil keputusan tidak dapat memperkirakan berapa besar kans dari kejadian masing-masing kondisi ekonomi tersebut. Jadi, berapa besarnya kansnya, peluangnya dari kejadian masing-masing kondisi ekonomi itu tidak dapat diperkirakan. Ciri situasi tidak pasti. Situasi tidak pasti atau uncertainty memiliki sifat-sifat sebagai berikut, yakni presensi kondisi alam itu jamak dengan probabilitas yang tidak diketahui. Jadi probabilitas tiap kondisi alam itu tidak dapat diperkirakan. Nah, kemudian yang kedua adalah pengambil keputusan tidak memiliki data yang cukup tentang kondisi alam. Dan juga pengambil keputusan itu memiliki sedikit informasi sehingga tidak mampu menentukan probabilitas masing-masing kondisi alam. Nah, penyelesaian situasi ini kemudian tidak ada pihak ketiga yang mampu memberikan informasi. Nah, kemudian penyelesaian situasi ini dapat dilakukan dengan berbagai model keputusan, yaitu model simulasi, model maksimin dan regret, serta model skenario yang akan kita bahas selanjutnya. Berikutnya adalah kondisi di bawah risiko. Pengambil keputusan itu mengetahui kemungkinan atau probabilitas atas suatu kejadian alam ataupun payoff atau nilai dari setiap alternatif keputusan tersebut. Nah, kemungkinan didapat dari informasi yang tersedia ataupun pengalaman dari pengambil keputusan tersebut. Kira-kira kalau situasi seperti ini,
kita lebih baik mengambil keputusan yang mana, karena tahun lalu juga ada kejadian serupa dan kita harus mengambil langkah ini, atau langkah ini gagal, berarti kita harus mengambil langkah yang lain. Nah, itu misalnya berdasarkan pengalaman pengambil keputusan. Contoh kondisi di bawah resiko, misalnya, kemungkinan terjadinya hujan besok itu sebesar 0,3 atau 30%. Tapi benar atau tidak? Ini perakiraan cuaca. Tapi bisa jadi 50% gitu ya. Nah, ini cuman ada kemungkinan dari hasil perhitungan, kira-kira kemungkinannya adalah 30%. Nah, kemudian kemungkinan harga saham yang dijual di bulan depan turun jadi 1.000 dibandingkan dengan bulan ini. Jadi apa langkah yang harus kita ambil gitu ya dengan resiko tersebut. Ada survei ya, ini tentang berinteraksi dengan resiko. Sejumlah manajer ditanya, apakah yang akan mereka lakukan ketika dihadapkan pada persoalan yang melibatkan risiko. Dan mereka diminta untuk membuat preferensi tindakan-tindakan berikut ini. Nah, ternyata ini tidak diurutkan ya, dan ternyata yang paling tinggi jawabannya adalah akhirnya mendelegasikan keputusan. Kalau bertemu dengan risiko, akhirnya mendingan ya udah deh dikasih ke yang lain aja deh untuk decision makingnya gitu ya. Kemudian yang tertinggi kedua adalah menghindar dari resiko. Ya udah deh mendingan menghindar aja deh karena takut salah ngambil keputusannya. Yang ketiga adalah menunda keputusan dengan berpikir ulang, mungkin mengkaji lagi, banyak brainstorming gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah secara aktif menangani persoalan untuk mengurangi resiko. Ini ternyata sangat sedikit yang milih ya, lebih banyak ya udah deh kasih orang lain aja gitu. Kemudian yang berikutnya adalah memeriksa berbagai aspek dari persoalan tersebut. Dikulik-kulik lagi, kira-kira bagaimana menyelesaikan permasalahan ini gitu ya, dibongkar lagi. Kalau pakai 5 why, bukan 5 lagi, mungkin udah why, lebih dari 5 gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah mengumpulkan informasi lebih banyak. Agar bisa punya data yang banyak, akhirnya kita bisa lebih banyak alternatif untuk penyelesaian masalah tersebut. Tapi ternyata yang sampai ke situ itu hanya sedikit orang. Yang lebih banyak orang akhirnya lepas tangan, mendelegasikan keputusan. Bagaimana dengan Anda? Apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan situasi di bawah resiko dan kemudian Anda harus mengambil keputusan? Kriteria dalam pengambilan keputusan. Kriteria dalam pengambilan keputusan ada model simulasi, model maksimin, model maximax, minimax regret, kemudian dan menggunakan skenario. Sebenarnya ada lebih dari ini, tapi yang akan kita bahas itu hanya ini saja. Oke, apa maksudnya, apa artinya, apa definisinya, itu silakan simak terus. Model simulasi dalam situasi tidak pasti. Dalam model situasi, pengambil keputusan menggunakan perangkat lunak, software, atau juga menggunakan spreadsheet, lembar kerja, untuk menggambarkan aliran pendapatan atau revenue, dan biaya atau cost, serta keuntungan atau profit pada tahun-tahun mendatang. Masing-masing nilai dapat berubah dengan menggunakan nilai input dari asumsi dan sensitivitas perubahan biaya dan harga. Pengambil keputusan mencoba seberapa sensitif proyek terhadap perubahan biaya dan harga. Proyek yang sangat sensitif terhadap perubahan, di mana dengan penurunan sedikit saja harga jual dapat mengurangi atau dapat menyebabkan proyek merugi atau mengurangi keuntungan secara signifikan, seharusnya ditolak.
Dengan mengubah-ubah nilai input tersebut, pengambil keputusan dapat melihat tingkat sensitivitas proyek yang sedang dievaluasi. Nah, tabel berikut nanti menunjukkan sebuah spreadsheet gitu ya. Nanti kita lihat tabel-tabelnya. Ini contoh tabelnya. Nah, kalau situasi tidak pasti itu kondisi alam jamak, probabilitasnya kita nggak tahu gitu ya. Terus juga nggak cukup data tentang kondisi alam saat itu. Nah, di sini yang bisa dirubah-rubah itu adalah yang merah. Market share-nya, kemudian cost increase-nya itu berapa. Kalau perubahan ini dilakukan, misalnya market share jadi yang 20% menjadi 25% atau 30%, dan perubahan profit menjadi sangat signifikan perubahannya. Nah, ini berarti jangan diambil investasinya gitu ya. Nanti kita lihat lagi penjelasannya. Nah, tabel ini menunjukkan sebuah contoh spreadsheet semacam tadi yang dijelaskan, di mana pengambil keputusan membuat model pendapatan biaya keuntungan yang nilainya dapat dirubah, yang dimerah-merahin itu. Kemudian dengan perubahannya itu dengan mengubah nilai input dari pangsa atau penguasaan pasar atau market share periode dari 2003 sampai dengan 2007. Peningkatan harga atau price increase dan peningkatan biaya atau cost increase. Jadi 3 itu yang bisa dirubah-rubah. Dengan mengubah-ubah nilai input tersebut, pengambil keputusan akan memperoleh tingkat keyakinan yang diperlukan untuk menerima atau menolak proyek yang diusulkan. Sebuah proyek yang baik seharusnya tidak memiliki sensitivitas terhadap penurunan harga dan peningkatan biaya. Apabila sensitivitas terhadap kedua hal itu sangat tinggi, penurunan harga sedikit saja atau peningkatan biaya sedikit saja menyebabkan proyek dalam posisi kerugian. Proyek tersebut tidak layak dipertimbangkan karena terlalu beresiko. Model Maximax. Pengambil keputusan dalam model ini dianggap sangat optimis, yaitu ia akan memilih hasil terbesar dari setiap alternatif yang memberikan hasil maksimal dalam berbagai keadaan ekonomi secara alamiah. Kriteria Maximax ini adalah kriteria yang tidak valid karena hanya mempertimbangkan hasil yang paling optimistik dan mengabaikan semua keadaan yang mungkin. Payoff dan probabilitas yang lainnya. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat ya berikut ini. Contoh model Maximax. Di sini ada alternatifnya tidak berinvestasi, perluasan atau investasi baru. Kondisi alamnya ada kondisi ekonomi low, rendah, medium, sedang, high, tinggi. Untuk kondisi ekonomi rendah, pada saat kita tidak berinvestasi, keuntungannya 0, perluasan keuntungannya 50, investasi baru rugi 500. Pada saat kondisi ekonomi medium atau sedang, tidak berinvestasi 0, perluasan memberikan keuntungan 300 dan investasi baru memberikan keuntungan 100. Pada saat kondisi ekonomi sangat baik, tidak berinvestasi 0, perluasan 200, investasi baru 600 keuntungannya. Nah, alternatif yang dipilih adalah kita hitung yang paling kanan ya, di kolom keuntungan maksimum. Di sini kita lihat, kita cari dalam setiap kondisi ekonomi keuntungan yang maksimum itu berapa. Untuk tidak berinvestasi itu 0, perluasan adalah 300, dan investasi baru adalah 600. Dalam contoh model Maximax, yang kita cari adalah hasil tertinggi dari seluruh alternatif, yaitu 600. 600 adalah investasi baru. Jadi, keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Maximax adalah investasi baru, karena memberikan hasil maksimal dari beberapa jenis investasi, yakni 600 juta. Tapi model ini tidak memperhitungkan seandainya ternyata
kita sudah memilih investasi baru tapi kondisi ekonomi buruk. Nah, kita jadi rugi sangat banyak gitu ya, bukannya untung 600 juta dolar malah buntung 500 juta dolar. Nah, itu yang kurang diperhatikan oleh model Maximax ini. Model Maximin dalam situasi tidak pasti. Sebagai alternatif, pengambil keputusan dapat menstandarisasikan situasi masa depan dalam 2 atau 3 profil situasi. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi rendah atau low. Yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi sedang atau medium. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi high. Dalam setiap situasi, nilai hasil setiap alternatif keputusan dapat dihitung, baik dalam unit keuntungan maupun NPV, Net Present Value. Model atau metode maksimum dan minimum adalah metode yang berpegang pada prinsip pesimisme, sehingga ketika dihadapkan pada sebuah pilihan investasi, pengambil keputusan selalu bertanya, berapa minimal yang akan saya peroleh dari pilihan ini dalam hal keuntungan, atau berapa sih minimal keuntungan yang akan saya dapat nih kalau saya investasi gitu. Atau berapakah minimal saya akan rugi atau mengeluarkan biaya atas pilihan alternatif ini dalam hal rugi atau biaya. Jadi kalau saya investasi ke bisnis kamu gitu ya, kalau aku investasi ke bisnis kamu, aku itu minim-minimnya deh, aku tuh dapat untung berapa sih gitu loh. Atau seandainya rugi yang paling besar tuh aku tuh akan rugi berapa gitu loh kalau aku investasi di usaha kamu gitu. Kurang lebih ya, seperti itu. Begitu pertanyaan ini terjawab untuk masing-masing alternatif, pengambil keputusan akan memilih alternatif yang memberikan keuntungan yang tertinggi atau maksimal. Oleh karena itu, metode ini disebut dengan metode maksimin dalam hal keuntungan atau minimax dalam hal kerugian. Jadi nyari keuntungan yang paling besar atau kerugian yang paling kecil. Contoh dari aplikasi model Maximin dalam memilih apakah akan melakukan perluasan investasi baru secara besar-besaran atau malah tidak melakukan investasi sama sekali. Nanti akan ditunjukkan di tabel selanjutnya. Model Maximin tadi pengambil keputusan dianggap pesimis atau konservatif tentang masa depan. Jadi menurut kriteria ini hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil minimal yang dipilih atau memilih alternatif yang minimalnya itu paling besar. Kriteria ini disebut juga kriteria Wald untuk menghormati penemuannya Abraham Wald. Pada kriteria ini, pengambil keputusan mungkin mengabaikan probabilitas signifikan bahwa hasil yang diperoleh dapat lebih besar. Gimana cara menghitungnya? Ya, kita lihat. Ini masih kolom yang sama dengan yang tadi. Alternatifnya adalah tidak berinvestasi, perluasan, dan investasi baru. Dengan kondisi ekonomi low, medium, dan high. Isi kolomnya masih sama, tapi kita lihat di kolom terakhir yang dicari adalah keuntungan yang minimum dari setiap kondisi ekonomi. Untuk tidak berinvestasi minimumnya adalah 0. Untuk perluasan minimumnya adalah di kondisi ekonomi low yakni 50. Untuk keuntungan minimum di investasi baru adalah di kondisi ekonomi low juga minus 500. Setelah didapatkan keuntungan yang minimum, kita cari hasil yang tertinggi dari seluruh alternatif, yakni 50. Mohon maaf. Jadi 50 juta dolar. 50 juta dolar ini adalah merupakan alternatif dari perluasan pabrik. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria Maximin adalah perluasan karena memberikan hasil maksimal dari keuntungan minimal, yakni 50 juta dolar. Model Minimax Regret. Variasi model Maximin adalah model regret atau penyesalan.
Model ini memegang prinsip kehati-hatian atau konservatisme. Dalam model regret, pengambil keputusan menghitung besarnya opportunity cost yang akan hilang dan disesali akibat tidak dipilihnya sebuah alternatif, dan lebih memilih alternatif lain pada berbagai situasi alam atau kondisi alam. Nilai regret dari tabel Maximin yang disebutkan sebelumnya itu ditunjukkan dalam tabel minimax. Nanti kita akan hitung ya maksudnya seperti apa. Ya. Nah, kriteria regret ini atau kriteria minimax pertama kali dikenalkan sama L.J. Savage yang didasarkan pada konsep opportunity loss atau regret. Pada kriteria ini, pengambil keputusan dapat diperoleh dari hasil keputusan yang maksimal agar tidak terjadi satu penyesalan atau regret. Jadi tuh kan kalau ini coba ngambilnya alternatif itu gitu ya. Kadang-kadang kita suka nyesal dengan keputusan kita sendiri. Dan dengan kriteria regret ini dapat bertindak ke depan dengan melihat keadaan masa lalu. Menurut kriteria ini, pengambil keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila suatu peristiwa terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari payoff maksimal. Untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan kriteria regret, dapat digunakan pedoman seperti ini. Tentukan nilai regret setiap opportunity loss atau payoff dengan jalan mengurangkan nilai payoff maksimal baris dengan payoff tiap baris. Kemudian menentukan nilai regret maksimal tiap baris. Yang ketiga adalah menentukan nilai minimax setiap alternatif pengambil keputusan. Nih, kita lihat ya. Di sini ini masih kasus yang sama. Nah, kita lihat langsung kolom alternatifnya adalah tidak berinvestasi, perluasan investasi baru. Kemudian kita lihat kolom yang low. Yang hitam atau ini akan saya ganti biru ya. Ini merupakan nilai yang lama nih, yang sebelumnya ya, nilai low, medium, dan high yang belum dihitung. Jadi 0, 50, 500. Bisa dilihat di tabel sebelumnya ya. Kemudian dari 0, 50, dan 500 kita cari mana yang paling tinggi. Nah, bila dilihat yang paling tinggi adalah 50. Nah, kemudian 50 ini kita kurangi dengan hasil dari setiap kolom. Nah, berarti kalau dalam kolom low ini 50 yang paling tinggi dikurangi dengan 0 untuk tidak berinvestasi, jadi 50 dikurangi 0, hasilnya adalah 50, yang saya berikan warna hijau. Kemudian 50 dikurangi 50, hasilnya ada 0, yang saya beri warna hijau. Kemudian 50 dikurangi minus 500, hasilnya adalah 550. Ya. Kita lanjutkan dengan medium. Medium itu medium itu tadi hasilnya adalah 0, 300, dan 100. Nilai tertingginya adalah 300. Nah, kemudian 300 kita kurangi dengan hasil yang ada di kolom medium. Ya, ini 300 dikurangi 0, 300. 300 dikurangi 300, 0. 300 dikurangi 100 menjadi 200. Nah, kemudian kita lihat di kolom high. High ada 0, 200, dan 600. Yang tertinggi adalah 600. Kita gunakan 600 untuk mengurangi semua nilai yang ada di high. 600 kurangi 0 jadi 600. 600 kurangi 400 jadi 400. 600 dikurangi 600 jadinya adalah 0. Ya. Sekarang kita lihat angka terakhir, kondisi tidak berinvestasi, perluasan, dan investasi baru pada saat kondisi low, pada saat kondisi ekonomi low adalah 50, 0, dan 550. Kondisi ekonomi medium 300, 0, dan 200. Kondisi ekonomi high 600, 400, dan 200. Kemudian kita cari keuntungan maksimum dalam setiap alternatif. Untuk tidak berinvestasi, maksimumnya adalah 600 di kondisi ekonomi high.
Untuk perluasan, kondisi maksimumnya kerugian adalah di 400 dalam kondisi ekonomi high. Untuk investasi baru, yang tertinggi adalah 550 di kondisi ekonomi low. Nah, jadi kerugian maksimumnya ketemu 600, 400, dan 500. Nah, untuk mencari berdasarkan model minimax regret, kita cari yang paling kecil dari yang maksimum tadi. Yang paling kecil dari 600, 400, dan 550 adalah 400. Jadi hasil yang terendah dari seluruh alternatif adalah 400 di perluasan pabrik atau perluasan usaha. Jadi keputusan yang diambil berdasarkan kriteria minimax adalah perluasan karena memberikan kerugian minimal dari kerugian maksimum, yaitu 400 juta dolar. Nah, ini contoh kasus lagi, tampil keputusan. Ada alternatifnya construct large plan atau small plan atau do nothing. Favorable marketnya, kalau pasar lagi favorable market, ada unfavorable market. Kalau lagi oke, keuntungan itu mendapatkan 200.000 dolar pada saat large plan. Kalau lagi nggak oke, malah rugi, minus 1.800.000 dolar. Kalau untuk construct small plan pada saat kondisi ekonomi baik, itu untung 100.000 dolar. Kalau lagi tidak baik, rugi 20.000 dolar. Kalau do nothing sama-sama 0. Nah, kita cari berdasarkan minimax maximax apa yang harus dilakukan ya. Nah, di sini kita lihat kita buat maksimum in row sama minimum in row-nya. Di situ ada kalau yang maksimal itu ada 200.000 dolar untuk alternatif construct large plan. Kemudian minimumnya adalah minus 180.000 dolar. Untuk construct small plan maksimumnya 100.000 dolar dan minimumnya minus 20.000 dolar. Do nothing sama-sama 0. Kalau berdasarkan kriteria maksimax, kita mencari yang paling besar memberikan keuntungan. Yakni yang paling besar memberikan keuntungan adalah construct large plan, ya, memberikan keuntungan 200.000 dolar. Untuk kriteria maksimin, kita lihat dari tabel yang minimum, kita cari yang paling besar. Yang paling besar dari minus 180 dan minus 20 adalah 0. Jadi, berdasarkan kriteria maksimin, lebih baik tidak melakukan apapun, ya, lebih aman. Model skenario dalam menghadapi situasi tidak pasti. Situasi ekonomi dengan pertumbuhan low, medium, high adalah skenario situasi masa depan. Dalam berbagai situasi keputusan, skenario semacam ini cukup memadai untuk diaplikasikan sebagai perangkat pengambilan keputusan. Sepanjang nilai hasil dalam keuntungan atau biaya itu bisa diidentifikasi. Namun demikian, dalam situasi-situasi keputusan yang lain, di mana hasil keputusan atau nilai hasil semacam itu tidak dapat dan tidak relevan untuk dihitung, sepertinya metode maksimin menjadi tidak berguna. Misalnya, dalam situasi memenangkan persaingan, di mana lawan menghujani pasar dengan berbagai strategi pemasaran yang lengkap. Apakah yang harus dilakukan oleh seorang pemain baru dalam menghadapi situasi tersebut? Dalam kasus ini tidak ada nilai hasil kuantitatif yang dapat diidentifikasi. Bahkan, pengidentifikasiannya pun tidak relevan untuk memecahkan persoalan. Pengambil keputusan lebih dihadapkan pada identifikasi berbagai strategi pemasaran yang mungkin dilakukan oleh lawan, kemudian mengidentifikasi berbagai respon yang mungkin juga dapat kita lakukan, serta memutuskan respon mana yang paling tepat. Smith dan Hawken tahun 91 menyatakan bahwa skenario ada 3 kategori situasi. Yang pertama adalah situasi yang sama, tapi lebih baik dari yang sekarang.
Yang kedua adalah situasi yang sama tapi lebih buruk dari yang sekarang. Yang ketiga adalah situasi yang sama sekali berbeda tapi lebih baik. Nah, Peter Schwartz tahun 91 berpendapat bahwa skenario adalah kekuatan narasi, the power of narrative, yaitu mempersepsikan dalam sebuah kalimat mengenai kondisi mendatang, kondisi ke depan nih pada saat sekarang. Paradigma Schwartz ini mendasari paradigma cognitive mapping dalam penggambaran masa depan. Nah, kemudian nanti kita akan bahas ya mengenai cognitive mapping. Kalau Rahmadi mengartikan cognitive mapping sebagai upaya untuk menggambarkan hubungan driving forces pada sejumlah key factor dan interrelasinya dengan berbagai kondisi alam atau state nature di masa mendatang. Seperti apa sih nanti cognitive mapping dan lain sebagainya nanti akan dibahas setelah ini. Cognitive mapping merupakan upaya untuk menggambarkan driving forces atau kekuatan yang mendorong ya pada sejumlah faktor kunci atau key factor dan interrelasinya dengan berbagai kondisi alam pada masa mendatang atau masa depan. Ini merupakan logika skenario yang unik bagi setiap pengambil keputusan. Determinannya adalah pengetahuan yang dimiliki pengambil keputusan dalam permasalahan tersebut dan alur logika dari pengambil keputusan, gitu ya. Jadi realnya misalnya seorang manajer harus memutuskan apakah akan masuk ke dalam sebuah bisnis atau tidak. Untuk itu, manajer tersebut harus melihat tingkat persaingan dalam bisnis tersebut pada masa depan. Nah, nanti kita coba latihan ya, atau kita coba step by step untuk membuat cognitive mapping ini. Untuk ini contoh cognitive mapping. Jadi realnya anggap saja seorang manajer harus memutuskan apakah akan masuk ke dalam sebuah bisnis baru atau tidak. Untuk itu dia harus mampu melihat tingkat persaingan dalam bisnis tersebut di masa depan. Kita mulai dari tengah, yang kita isi adalah, yang kita tulis adalah, yang kita gambarkan adalah adanya investasi baru, ya, itu yang paling atas di tengah nih ya. Kita lihat tengah dulu, kotak yang tengah. Investasi baru, kemudian kondisi pemain yang ada seperti apa, existing player ya, kondisi pemain yang ada bawahnya, kemudian dan pertambahan pemain atau industri yang baru atau new entry yang kotak ketiga. Ini adalah faktor-faktor kuncinya, itu yang 3 tadi itu adalah faktor kunci. Investasi baru, existing player, dan new entry. Investasi barunya apakah semakin banyak yang masuk ke situ gitu ya, pemainnya tetap atau berkurang. Kemudian existing player-nya makin kuat, apakah tetap ataukah melemah, identifikasi ya. Kemudian new entry-nya bertambah signifikan atau bertambah tidak signifikan. Sedangkan berbagai variabel yang mempengaruhi itu dinamakan sebagai driving forces. Jadi variabel yang mempengaruhi 3 tadi, yang mempengaruhi investasi baru, yang mempengaruhi existing player, dan mempengaruhi new entry. Itu namanya driving forces, key factor. Ya, jadi misalnya interaksi antara tingkat bunga di masa depan dan daya beli masyarakat. Apakah hal tersebut dapat membuat investasi baru dalam bisnis ini semakin banyak atau semakin sedikit atau tetap dalam kondisi sekarang? Jadi tingkat bunga dan daya beli itu merupakan driving forces key factor untuk investasi baru. Ya. Demikian pula driving forces yang terkait dengan faktor-faktor kunci yang lain dapat dianalisis secara terpisah untuk memahami efek netonya pada masing-masing faktor kunci yang tersebut gitu ya. Jadi kalau kita sudah tahu, bisa digambarkan, akhirnya skenario tingkat persaingan pada bisnis tersebut dapat ditentukan semakin ketat atau semakin melemah. Jadi nanti kita lihat, tadi kan sudah melihat tingkat bunga itu akan membuat investasi baru semakin banyak, tetap atau berkurang.
Kemudian daya beli masyarakat saat ini nih pada investasi baru itu membuat investasi baru itu makin banyak tetap atau berkurang. Misalnya pembelian masker misalnya, daya beli masyarakatnya itu banyak gitu ya, itu membuat investasi baru di bidang ini nih makin banyak tetap atau berkurang gitu. Kemudian kualitas manajemen. Kualitas manajemen itu mempengaruhi yang sudah ada nih. Yang sudah ada misalnya dalam masker ya, masker itu sensi misalnya yang udah ada. Itu membuat sensi tersebut makin kuat, tetap atau melemah. Nah, dukungan supplier untuk bahan baku, dukungan supplier yang ada sekarang itu membuat existing player yang ada itu makin kuat, tetap atau melemah, itu identifikasi. Nah, kemudian new entry atau yang baru masuk gitu ya. Nah, new entry itu ininya key factornya daya tarik industri, karena ini semakin banyak orang makin butuh masker misalnya. Daya tarik industrinya seperti apa? Nah, kemudian akan bertambah signifikan yang baru atau tidak signifikan. Nah, terus hambatan untuk masuk ke situ. Itu seperti apa? Nah, setelah diidentifikasi, nanti semua disimpulkan persaingannya itu apakah ketat atau tidak ketat. Kalau persaingannya tidak terlalu ketat, ya bolehlah kita masuk ke dalam industri tersebut gitu ya. Tapi kalau terlalu ketat persaingannya, ya lebih baik cari industri baru yang lain dan kita identifikasi lagi. Nah, ini nanti bentuknya dalam cognitive mapping, tapi nanti kita bisa narasikan ya hasilnya setelah diidentifikasi. Nah, coba menggunakan skenario. Marilah kita coba untuk mengaplikasikan model skenario atau cognitive mapping tadi yang di atas untuk memperkirakan tingkat persaingan pada industri pakaian di Indonesia periode 2012 sampai 2014. Tingkat bunga di Indonesia pada kurun waktu tersebut mungkin akan tetap rendah. Itu disebabkan oleh perkiraan akan semakin melemahnya kurs mata uang asing, sehingga nilai rupiah diharapkan tidak semakin melemah. Di sisi lain, daya beli masyarakat mungkin ya daya beli masyarakatnya bisa jadi melemah. Nah, pemilu yang akan diadakan 2014 menyebabkan otoritas moneter tidak melakukan manajemen ekonomi secara optimal, sehingga inflasi kemungkinan akan meningkat. Daya beli negara yang menjadi tujuan ekspor pakaian jadi Indonesia pun diperkirakan akan melemah, sejalan dengan runtuhnya nilai mata uang asing di pasar dunia. Dengan kondisi seperti itu, maka diperkirakan tidak akan ada investasi penambahan kapasitas. Nah, dari sudut pemain yang ada, diperkirakan kondisinya semakin menguat karena kualitas manajemen mereka semakin baik, sejalan dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan menguatnya dukungan dari pemasok atau supplier. Walaupun hambatan untuk memasuki industri ini cukup rendah, sebagai akibat dari daya tarik industri yang tidak terlalu menarik, akibat term of payment yang memburuk gitu ya. Term of payment itu jangka waktu pembayaran yang mundur gitu ya. Jadi semakin buruk, pemain baru yang memasuki industri ini diperkirakan tidak akan terjadi. Jadi karena pembayarannya memburuk ya, kemungkinan nggak ada pemain baru. Keseluruhan perubahan pada driving forces dan faktor-faktor kunci akan menyebabkan tingkat persaingan dalam industri pakaian jadi pada 2014 akan semakin meningkat. Tingginya tingkat persaingan ini bukan berasal dari adanya pemain baru, tapi karena menguatnya kondisi pemain yang ada. Para pemain yang kondisinya tidak semakin membaik akan berguguran satu persatu dalam kurun waktu tersebut, tapi yang semakin menguat juga banyak. Jadi persaingannya ketat untuk mereka yang sudah existing gitu kemungkinannya. Merumuskan skenario.
Penggambaran masa depan dalam bentuk skenario itu merupakan sebuah lompatan kuantum dalam memprediksi masa depan secara kualitatif, karena naratif ya, jadi kualitatif. Teknik ini dapat digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan, dari politik sampai dengan bisnis. Kekuatan dari bentuk skenario ini adalah menjelaskan berbagai kondisi masa depan yang mungkin terjadi dengan penggambaran yang jelas pada masa sekarang dan dinarasikan gitu ya, yaitu tentang persaingan, tentang arah industri, atau tentang pertumbuhan ekonomi, ataupun berbagai penggambaran masa depan lainnya bisa ditambahkan ya. Dalam berbagai kesempatan konsultasi, biasanya metode ini untuk mendeskripsikan skenario bisnis di masa mendatang. Salah satu model skenario yang bisa diikuti itu yang sudah pernah dilakukan itu ya pada tahun 2000, digunakan untuk memperkirakan masa depan persaingan bisnis telekomunikasi pada tahun 2004 sampai dengan 2008. Ketika berbagai skenario masa depan telah teridentifikasi, maka itulah saatnya mempersiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dalam bentuk strategi. Semakin tepat skenario masa depan bisa diidentifikasi melalui metode skenario, semakin tepat pula identifikasi strategi yang mungkin bisa diaplikasikan. Dengan demikian, kemungkinan keberhasilan keputusan yang dilakukan oleh para manajer yang terkait dengan persoalan yang dibicarakan itu akan semakin besar. Aturan bakunya nggak ada untuk mengenai bagaimana menyusun sebuah skenario masa depan. Namun demikian, untuk yang akan diajarkan dalam sesi ini memulai dengan perkiraan faktor-faktor kunci atau key factor yang memicu situasi yang akan diperkirakan. Sejalan dengan itu dilakukan perkiraan driving forces yang mempengaruhi faktor kunci. Kejelasan dari faktor kunci dan driving forces inilah yang memungkinkan perkiraan tentang masa depan yang dipersoalkan. Pemahaman tentang divergensi masa depan dilakukan sesuai dengan karakteristik arah divergensi masa depan itu sendiri. Nah, ini contohnya nanti tentang kasus skenario arah persaingan bisnis telekomunikasi ya. Mulainya dengan memperkirakan driving forces yang bernama pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih jelas kita nanti akan ke berikutnya ya, langsung ke bagan. Skenario dalam praktek dimulai dengan memperkirakan driving forces yang namanya pertumbuhan ekonomi, yang paling kiri ya, yang warna hijau. Pertumbuhan ekonomi ini akan memicu driving forces lain, yaitu pertumbuhan industri dan daya beli. 3 faktor kunci muncul dalam tahap ini, yaitu antara lain yang pertama adalah kebutuhan mobile unit sebagai konsekuensi gaya hidup akibat meningkatnya daya beli masyarakat. Yang kedua, diversitas moda telekomunikasi atau macam-macam model telekomunikasi. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk memperoleh data mobile akibat tumbuhnya industri. Ya, ini yang ada di tengah ya. Nah, yang kebutuhan yang hijau juga. Jadi kebutuhan mobile voice, diversity moda telekom, dan kebutuhan mobile data. Jelas sampai sini ya. Kemudian faktor kunci pertama akan bermuara pada 2 kemungkinan. Yang pertama, masyarakat tetap lebih menyukai fixed telepon. Fixed telepon itu maksudnya adalah telepon kabel. Kenapa? Karena pulsanya lebih murah. Jadi akan muncul kembali 2 kemungkinan, yaitu fixed over mobile karena tekanan gaya hidup. Nah, bersama-sama dengan menguatnya persaingan ini akan menekan harga pulsa seluler. Jadi memungkinkan
munculnya yang kemungkinan kedua, yaitu mobile over fixed. Nah, kebutuhan akan adanya data mobile akan menguatkan fenomena ini. Jadi kemungkinan pertama fixed over mobile, yang kedua mobile over fixed. Yang pertama fixed over mobile itu telepon pakai kabel gitu ya. Jadi karena pulsanya murah dan lain sebagainya ya. Yang kedua baru telepon mobile atau yang kita kenal seperti handphone sekarang gitu ya. Nah, ketika yang terjadi adalah kemungkinan yang pertama, maka kemungkinan pertama itu maksudnya fixed over mobile atau telepon kabel ya. Maka skenario yang digambarkan seperti wired society, yaitu masyarakat yang terikat dengan telepon kabel, sehingga telepon kabel tetap mendominasi bisnis telekomunikasi. Sementara itu, apabila kemungkinan kedua yang terjadi, kemungkinan kedua itu mobile over fixed, jadi telepon handphone gitu ya, telepon tanpa kabel. Ada 3 skenario yang mungkin terjadi kalau ini yang mendominasi. Skenario itu yang pertama adalah dance with wolf, situasi di mana persaingan di antara para penyedia jasa seluler itu semakin menguat. Namun meskipun menguat tetap untung karena harga pulsanya cenderung tinggi. Ya. Kemudian yang kedua adalah sleeping with enemy, situasi di mana para penyedia jasa atau layanan seluler bekerja sama nih semuanya dalam berbagai hal untuk melakukan efisiensi. Namun dengan berbagai kemungkinan hal yang tidak menguntungkan yang terjadi dalam pola kerjasama tersebut. Jadi bekerja sama tapi mungkin aja ada yang tidak menguntungkan. Yang ketiga adalah cutthroat, situasi yang menggambarkan ketatnya persaingan dalam bisnis seluler sehingga hanya pemain kuat yang mampu bertahan. Beberapa pemain yang lebih kecil akan melakukan merger atau pola kerjasama operasi dengan operator lain yang juga lemah. Gitu ya. Jadi kemungkinan penggambaran skenario tersebut dapat dilengkapi dengan perhitungan tingkat probabilitas kejadian masing-masing skenario dengan metode AHP yang akan dijelaskan di pembahasan berikutnya nanti ya, probabilitas. Sehingga penggambaran skenarionya menjadi lebih lengkap. Nah, kurang lebih seperti ini skenario. Kalau dalam sini aja, dalam selesai skenario itu nanti digambarkannya selain dalam bagian ini adalah dalam bentuk narasi, ya, jadi dinarasikan. Nah, untuk bisa lebih jelas dalam membuat skenario ini nanti juga ada perhitungannya, probabilitas atau kemungkinan. Kita akan bahas setelah bab ini selesai. Terima kasih sudah mendengarkan materinya. Semoga jelas. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Share juga ya.